Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mengawali tahun ajaran baru di tahun 2020-2021, marilah kita senantiasa awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita, pikiran kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allah sehatkan badan kita, jasmaniyah maupun rohaniyah kita. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kita semuanya, ayahanda kita, ibunda kita juga mendapatkan ridha dari Allah, dan mereka mendapatkan anak-anak yang salih dan salihah. Ala hadi niyah wa kullu niyatin salihah. Syai'un lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita memasuki pembelajaran yang baru, terlebih lagi kita ada di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kita terpaksa belajar secara daring, online, dan ini mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dalam pembelajaran kita. Untuk itu anak-anak sekalian, yang perlu kita perhatikan yang pertama, kita harus laksanakan suatu kontrak belajar. Bagaimana pembelajaran yang kita sepakati bersama ini, sehingga nantinya pembelajaran itu akan memberikan kemudahan-kemudahan pada diri kita semua, baik guru maupun siswa, dan hasilnya juga sempurna, memuaskan, dan terlebih lagi ilmu agama kita menjadi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Budi pekerti kita diberikan akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, sehingga kita mendapatkan contoh teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan pertama ini kita akan bahas kaitannya dengan kontrak belajar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Kedua, kalender pendidikan. Yang ketiga, syarat kehadiran peserta didik dalam pembelajaran tahun ini.
Begitu juga kita nanti akan jelaskan materi-materi pembelajaran yang ada, penilaian, dan aturan-aturan yang harus kita jalankan di dalam pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran meliputi apa yang akan dapat dilakukan peserta didik setelah mengetahui pembelajaran ini. Bagaimana pembelajaran ini akan membantu menyelesaikan suatu tugas dengan lebih efektif. Yang ketiga, kesalahan apa yang bisa dihindari oleh peserta didik jika mereka menyelesaikan pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Yang keempat, tentunya berkaitan dengan keterampilan baru dan pengetahuan yang akan diperoleh peserta didik dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Semoga kita mendapatkan manfaat yang lebih. Mengenai aturan dalam pembelajaran, peserta didik harus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Dari mulai pembelajaran dibuka sampai akhir pembelajaran harus diikuti dengan seksama. Kehadiran peserta didik kita targetkan 80% dari kegiatan pembelajaran. Peserta didik berpakaian rapi dan sopan selama kegiatan pembelajaran yang ada. Walaupun kita melaksanakan pembelajaran dengan sistem online, daring ini, kami berharap anak-anak sekalian tetap rapi dan sopan dalam pembelajaran ini. Begitu juga peserta didik berpakaian rapi dan sopan selama kegiatan pembelajaran. Itu peserta didik juga diharapkan untuk mengikuti petunjuk guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Apa yang menjadi petunjuk? Yaitu mungkin ada tugas-tugas dan lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu hal yang wajib diindahkan, dan tentunya setelah melaksanakan tugas-tugas itu dikumpulkan dan diberikan ke kantong-kantong tugas yang telah disediakan. Masih terkait dengan aturan, yaitu bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Peserta didik harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran yang ada. Yang selanjutnya, peserta didik bersama dengan guru menentukan hukuman bagi siswa yang melanggar kontrak belajar. Ini kaitannya dengan hukuman ini, tentunya ada semacam sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Peserta didik mengumpulkan tugas berkaitan dengan portofolio, proyek-proyek yang ada, monitoring sholat, dan lain sebagainya tepat waktu yang ada. Peserta didik bersikap sopan dan santun dalam penggunaan media sosial. Karena kita belajarnya dengan sistem online, saya berharap anak-anakku sekalian bijak dalam menggunakan media sosial. Baik itu secara lisan maupun tulisan, kita diharapkan untuk tetap mengedepankan akhlakul karimah. Proses penilaian meliputi pretest, yaitu tes yang kita berikan di awal pelajaran atau sebelum pelajaran dimulai, dan post test, yaitu setelah selesai pembelajaran. Ini bisa berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan singkat. Yang kedua, penilaian harian. Setelah kita menyelesaikan materi, mungkin 1 bab atau 2 bab, kita selesaikan
dengan ulangan hariannya. Yang ketiga, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Ini sudah kita pahami bersama, karena ada syarat kenaikan kelas, diantaranya kita harus punya nilai akhir semester. Nilai-nilai itu juga bisa ditunjang dengan tugas-tugas yang diberikan, yang terkait dengan portofolio siswa yang ada, dan terlebih karena kita belajar pendidikan agama Islam, yaitu kita tekankan di monitoring sholatnya, bagaimana sholat-sholat dalam keseharian kalian itu harus terlaksana dengan sempurna. Terlebih kita sebagai umat Islam harus menegakkan sholat 5 waktu kita. Masih seputar tentang penilaian, itu kami tegaskan kembali, nanti ada tugas-tugas khusus yang sewaktu-waktu diberikan. Mungkin ada kerjaan-kerjaan yang sifatnya proyek, ini suatu tugas di mana kalian membuat sesuatu produk, itu yang dinamakan dengan proyek. Begitu juga dengan penilaian diri sendiri. Kalian diharapkan nanti bisa menilai diri sendiri, bagaimana perilaku keseharian, bagaimana aktivitas keseharian, dan juga penilaian antar siswa juga diperlukan, yaitu antara satu dengan yang lainnya saling memberikan nilai. Terkait dengan kalender pendidikan, kita awali, yaitu untuk awal semester 1 tanggal 6 bulan Juli, terus Oktober penilaian tengah semester kita rencanakan di tanggal 16 bulan 10, dan penilaian akhir semester 1 yaitu di Desember, mulai tanggal 1 Desember. Kira-kira itu untuk semester 1. Sedangkan untuk semester 2 yaitu diawali di awal tahun ajaran semester 2, yaitu di tanggal 4 Januari 2021 setelah liburan semester 1. Terus diakhiri nanti insya Allah pada bulan Juni ada penilaian akhir semester, yaitu semester 2 di tanggal 18 Juni, ini penerimaan rapot siswa kenaikan kelas. Itu berkaitan dengan kalender pendidikan. Terkait materi yang akan kita pelajari nanti, insya Allah ada 14 bab untuk kelas 8. Semester 1 ini kita akan membahas meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang kedua, menghindari minuman keras, judi, dan bertengkaran. Ini termasuk akhlak mazmumah. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ini modal utama kita, yaitu jujur dan adil. 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat. Kita dituntun untuk menunaikan sholat dengan baik, sehingga kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat dan keinginan kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, yaitu ada beberapa macam sujud nanti yang akan kita pelajari. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Ini tentunya ilmu pengetahuan berkembang pesat pada saat itu, dan tentunya kita juga perlu belajar sejarah pada masa yang silam sehingga kita mengambil suatu manfaat untuk hari ini. Yang ketujuh, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana, membuat hidup kita lebih mudah. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa segala sesuatu itu akan mudah kita lakukan di saat kita punya akhlakul karimah.
Sedangkan materi di semester 2 kita akan membahas meneladani sifat-sifat mulia dari Rasul-Rasul Allah, yaitu Rasul sebagai uswah hasanah, teladan yang terbaik bagi diri kita. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Ini termasuk birrul walidain, bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita menghormati guru-guru kita berkaitan dengan adab kehidupan sehari-hari. Bab ke-10 nantinya kita akan membahas menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Kewajiban kita untuk berbaik sangka pada siapa saja yang ada di sekitar kita, dan kita tentunya dituntut untuk menunaikan amal soleh dalam kehidupan ini. Dilanjut dengan ibadah puasa, membentuk pribadi yang bertakwa, seperti tujuan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Dilanjutkan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Ini penting kita bahas agar yang masuk di dalam perut kita ini, dalam diri kita ini, hanya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang diharamkan oleh Allah. Bab yang ke-13 nantinya berkaitan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ini sejarah-sejarah ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Mari kita pelajari sejarahnya dengan baik. Kita harapkan kita bisa dapat meniru jejak-jejak mereka yang tentunya membawa kebaikan di muka bumi ini, bahkan di akhirat kelak. Bab yang terakhir yang akan kita bahas di kelas 8, yaitu hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Ini penting dalam kehidupan kita. Sekiranya kita makan makanan yang halal tadi, diikuti dengan pola hidup yang sehat, dengan makanan dan minuman yang halal dan serta bergizi, maka hidup kita akan sempurna, baik jasmaniyah maupun rohaniyah. Ini pentingnya kita belajar agama, yaitu pentingnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita lepaskan begitu saja, tidak bisa kita abaikan begitu saja yang berkaitan dengan pendidikan agama. Mari anak-anakku sekalian, kita serius untuk belajar bersama sehingga Allah ridha terhadap diri kita dan keluarga kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.